Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Al-Mukarram, para alim ulama, para ustadz, para kiai, para jajaran takmir Masjid Raudhatul Falah yang saya hormati dan saya muliakan, para jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja masjid yang berbahagia, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita terlebih dahulu bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini alhamdulillah, walaupun cuaca dingin, sejuk, hujan banyak digenangi dan banyak menggenangi jalan-jalan di sekitar kita, dan bahkan menjelang subuh ini sempat turun hujan yang rintik-rintik. Akan tetapi itu semua tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa hadir di masjid yang kita cintai dan kita banggakan ini, yaitu Masjid Raudhatul Falah, dalam rangka kita melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kita diam sejenak, iktikaf sejenak untuk menyimak yaitu kuliah subuh yang dilaksanakan setiap hari Ahad oleh jajaran takmir Masjid Raudhatul Falah. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang selama ini bisa kita lakukan, wabil khusus pada pagi hari ini, senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala serta dicatat sebagai amal yang soleh di sisinya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, saya langsung saja kepada materi, yaitu masalah bulan Rajab. Masalah bulan Rajab ini sudah sering kita dengar disampaikan oleh para kiai, para ustadz, bahwa bulan Rajab ini termasuk bulan mulia, bulan istimewa, karena kita tahu dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, minha arba'atun hurum, bahwa Allah menciptakan bulan dalam satu tahun ada 12 bulan, 4 diantaranya adalah bulan hurum, bulan istimewa, bulan yang mulia karena dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, lalu kita tahu dari mana bahwa bulan Rajab itu masuk di dalam 4 golongan bulan yang dimuliakan oleh Allah? Yang maksudnya, kok tahu bahwa Rajab itu termasuk minha arba'atun hurum, 4 bulan yang mulia? Kita tahu dari hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, ala inna zamana qad istadara kahayati ma khalaqallahu samawati wal ard, as-sanatu fihi isna asyara syahran, minha arba'atun hurum, thalathatun mutawaliyatun, dzulqa'dah, dzulhijjah wa muharram, wa wahidun Rajab baina Sya'ban wa Jumada. Al-hadis rawahu Muslim. Yang artinya bahwa ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini berputar sebagaimana Allah pertama kali menciptakan langit dan bumi. Dalam satu tahun ada 12 bulan, 4 diantaranya adalah bulan hurum, bulan yang mulia, bulan yang istimewa. 3 bulan berturut-turut kata beliau, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. 1 terpisah, yaitu bulan Rajab
yang diapit terletak di antara dua bulan, bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Jumadil akhir. Inilah hadis yang menjelaskan atau yang menafsirkan minha arba'atun hurum. Jadi kadang-kadang hadis Rasulullah itu di samping memberikan penjelasan juga kadang penafsiran terhadap Al-Quran yang masih global, belum dipahami secara luas oleh umat Islam. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa bulan Rajab itu dimasukkan oleh Allah ke dalam bulan yang istimewa? Karena bulan Rajab itu kata ba'dul ulama, namanya saja Rajab terdiri dari 3 huruf, Ra, Jim, Ba. Ra artinya rahmat, kasih sayang Allah. Jim artinya jannatun, yaitu surga Allah. Sedangkan Ba, birrun, kebaikan-kebaikan, pahala-pahala dari Allah akan dituangkan, akan ditumpahkan oleh Allah, akan diberikan oleh Allah kepada hambanya yang mau mendekatkan diri kepada Allah, mau meningkatkan ibadahnya kepada Allah di dalam bulan Rajab. Tidak salah kita umat Islam ketika masuk bulan Rajab berdoa seperti tadi ustaz tadi sebelum subuh, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan wa ghfir lana dunubana. Ya Allah, berikanlah barokah kepada kami dan keluarga kami di dalam bulan Rajab dan di dalam bulan Sya'ban, dan panjangkan umur kami bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan dari Allah, dan tolong ampuni semua dosa-dosa dan kesalahan kami. Itulah doa yang sering kita baca selama bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenapa bulan Rajab ini termasuk bulan istimewa? Salah satunya adalah karena terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa Isra Mi'raj itu? Isra itu masdar dari fi'il madhi asra, yusri isra'an. Isra dalam ilmu tasrif itu para hadirin bersifat muta'addi, sedangkan mujarradnya adalah saro. Kalau saro berjalan sendiri, sedangkan asra itu diperjalankan. Artinya apa? Perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah, Masjidil Haram Makkah, ke Masjidil Aqsa Palestina Yerusalem, kemudian naik terus ke langit pertama, terus diajak oleh malaikat Jibril naik ke langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ketujuh, bahkan terus naik bersama malaikat Jibril sampai berjumpa dengan suatu tempat yang bernama Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu suasananya adalah, dalam suatu riwayat, adalah pohon besar yang daunnya, satu daun itu bisa menutupi dunia dan isinya. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum diaras. Inilah kenapa terjadi Isra dan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian manusia tidak percaya. Bagaimana percaya di zaman pada waktu itu? Pengetahuan belum terlalu maju, teknologi belum terlalu canggih, belum ada pesawat tempur, belum ada pesawat jet, belum ada Airbus dan lain sebagainya. Bagaimana perjalanan Rasulullah dari Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina yang ratusan ribu kilometer tersebut, belum ke langitnya, itu hanya dilakukan oleh Rasulullah kurang dari satu malam. Orang yang tidak beriman langsung tidak percaya, pembohong Muhammad, tukang sihir Muhammad. Tapi orang yang beriman percaya bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Kenapa kita percaya? Allah yang menjelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-ayat. Subhana, maha suci Allah, al-asra, yang telah memperjalankan hambanya lailan, di suatu malam. Artinya apa? Rasulullah tidak berjalan sendiri.
Rasulullah tidak menghendaki jalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menghendaki Rasulullah berjalan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang menghendaki, apa susahnya dalam kehidupan ini? Langit dan bumi dan isinya hanya diciptakan oleh Allah dalam 6 hari. Itu berarti bahwa Isra Mi'raj itu merupakan bagian daripada mukjizat Allah yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa mukjizat itu? Mukjizat itu suatu keistimewaan, suatu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada seorang nabi Allah atau Rasul Allah yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun, termasuk ahli sihir. Jadi kalau mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabinya itu suatu kelebihan, suatu keistimewaan mulia, tidak bisa ditandingi atau ditiru oleh siapapun yang bukan nabi dan rasul Allah. Contohnya apa? Contohnya Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian naik sampai langit ke-7 hanya kurang dari satu malam. Bisa, percaya atau tidak percaya, karena itu yang menjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, saya lanjutkan masalah Isra Mi'raj ini. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Salah satu tujuan daripada peristiwa Isra Mi'raj ini adalah untuk memberitahukan kepada hambanya yang dicintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tentang sebagian kebesaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah itu sebelum melaksanakan Isra Mi'raj diadakan operasi dulu. Jadi dadanya itu dibedah terlebih dahulu oleh malaikat Jibril, dibantu oleh malaikat Israfil. Jadi malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail membantu. Dada Rasulullah dibelah, lalu hatinya dibersihkan dengan air Zam-Zam, kemudian diisi dengan 3 hal. Apa 3 hal tersebut? Ilman, ilmu pengetahuan, wa imanan, dan iman, kemudian hikman, kebijaksanaan Rasulullah. Jadi Rasulullah berbeda dengan manusia biasa, ilmunya berbeda, keadilannya juga berbeda, iman kita dengan Rasulullah itu berbeda, karena Rasulullah telah dibedah terlebih dahulu oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam sebanyak 3 kali. Rasulullah adalah orang yang luar biasa ilmu pengetahuannya. Bahkan Rasulullah mengatakan, ana madinatul ilmi wa ali babuha. Saya adalah gudangnya ilmu pengetahuan dan Ali adalah pintunya. Jadi Rasulullah itu bukan bodoh, tapi Rasulullah alim, pengetahuannya luar biasa. Bahkan Rasulullah bisa meramalkan 10 tahun ke depan akhir zaman akan terjadi ini. Rasulullah sudah tahu. Itulah ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuan daripada Isra Mi'raj? Esensi daripada Isra Mi'raj adalah menghadapnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah Subhanahu Wa Taala di suatu tempat yang bernama Aras. Aras itu di atasnya Sidratul Muntaha. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu perintah sholat 50 kali dalam sehari semalam. Bukan 5 kali, tapi 50 kali ketika pertama diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah. Begitu Rasulullah keluar dari bawah Aras, melewati Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, wahai Muhammad, apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada engkau dan umatnya? Maka Rasulullah menjawab, wahai Nabi Musa, kami dan umat kami, umat Islam, diwajibkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat dalam sehari semalam sebanyak 50 kali. Apa tanggapan Nabi Musa alaihissalam? Wahai Muhammad, kekasih Allah, tolong sampean kembali menghadap Allah, minta dispensasi, kata anak sekarang,
minta rukhsah kata orang Arab, minta keringanan kata orang Indonesia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah minta seringan-ringannya. Akhirnya setelah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, tolong berikan kekurangan, berikan pengurangan terhadap ibadah sholat kepada kami dan umat kami. Umat kami itu kecil-kecil, orangnya pemalas. Jangankan 50 kali, 5 kali saja belum tentu mereka melakukan. Umatnya Nabi Musa itu tinggi, besar-besar, diperintahkan 50 kali tidak kuat. Tidak ada yang sholat, mereka itu jarang sekali. Alhamdulillah, dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang kepada Rasulullah, kasih sayang kepada umat Islam, orangnya kecil-kecil, malas-malas ini, akhirnya kita hanya ditetapkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah, sholatnya bukan 50 kali Pak, tapi hanya 5 kali, yang pahalanya tidak kurang, tidak kalah hebatnya, tidak kalah faidahnya daripada perintah sholat sebelumnya yang dilakukan oleh umat Nabi Musa alaihissalam sebanyak 50 kali. Nah hadirin wal hadirat, itulah kuliah subuh yang bisa kami sampaikan ketika Rasulullah itu mau turun ke langit ke-6 itu, di atas sempat melihat ada sekelompok orang yang wajahnya itu bersinar-sinar seperti bulan dan matahari. Ditanya oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, siapakah di atas itu? Apakah malaikat atau itu adalah makhluk ahli surga? Maka malaikat Jibril menjawab, itu umat panjenengan wahai Rasulullah. Apa yang dilakukan mereka itu? Orang yang ahli sholat, mampu menjaga waktunya sholat, mampu istiqomah sholatnya di masjid. Yang seperti bintang itu siapa Jibril? Yang wajahnya bersinar seperti bintang itu adalah orang yang ketika mendengar sholat langsung bangun, langsung mengambil air wudhu dan langsung berangkat ke masjid. Jadi panjenengan ketika mendengar suara adzan dari Raudatul Falah sampan bangun, yang nonton TV langsung ditinggalkan, mengambil air wudhu langsung berangkat ke masjid, besok di hari kiamat wajah panjenengan seperti bulan. Kemudian yang seperti bintang. Kemudian siapa seperti bulan ya Rasul, ya malaikat Jibril? Yang seperti bulan adalah ketika mendengar suara adzan kita sudah punya wudhu. Itu ketika panjenengan itu mendengar adzan, panjenengan sudah siap-siap, sudah mengambil air wudhu, sudah langsung berangkat ke masjid. Istiqomah panjenengan insyaallah besok akan seperti bulan. Nah, yang seperti matahari siapa? Malaikat Jibril. Orang yang ketika adzan dikumandangkan di Masjid Raudatul Falah, orang tersebut sudah sholat sunnah tahiyatul masjid ada di masjid. Siapa yang begitu di sini? Semua nggih. Alhamdulillah. Ketika adzan bukan hanya 1 2, semuanya sudah sholat sunnah yaitu tahiyatul masjid. Dan panjenengan Pak, sebelum zuhur adzan, kemudian sebelum asar adzan, sebelum maghrib adzan, isya adzan, subuh sebelum adzan, panjenengan sudah ada di Masjid Raudatul Falah ini, sudah sholat sunnah apa tahiyatul masjid, maka besok panjenengan niku wajahnya akan bersinar seperti matahari. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahir batin, sehat walafiat, bisa menambah ibadah, bisa senang ngaji, bisa senang membaca Al-Quran, sholat sunnahnya ditingkatkan, sering berpuasa sunnah terutama Senin dan Kamis. Dan kita berdoa mudah-mudahan usaha kita diperlancar oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berbagi, bisa bersedekah, terutama nanti sebentar lagi di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, lahir batin, dan bisa aktif istiqomah sholat di Masjid Raudatul Falah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.